Diltiazem merupakan obat antihipertensi yang bekerja sebagai antagonis kalsium yang dapat meningkatkan aliran darah ke jantung serta secara simultan menurunkan resistensi perifer, sehingga konsumsi oksigen otot jantung menurun. Karena efek tersebut akan meningkatkan kapasitas untuk kerja jantung, menurunkan frekuensi serangan angina, dan menurunkan tekanan darah sistemik. Diltiazem dapat digunakan secara tunggal atau kombinasi dengan obat antihipertensi lainnya seperti diuretik. Bahan-bahan yang digunakan pada formulasi tablet Diltiazem HCl dengan metode granulasi basah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Diltiazem hidroklorida dengan pemberian serbuk hablur atau hablur kecil putih, tidak berbau, melebur pada suhu 210 derajat Celcius disertai peruraian. Kelarutannya mudah larut dalam kloroform, dalam metanol, dalam asam format, dan dalam air. Agak sukar larut dalam etanol mutlak, tidak larut dalam eter. Fungsinya sebagai bahan aktif. NaCMC. Pemberiannya serbuk atau granul berwarna putih sampai krem, higroskopik. Kelarutannya mudah terdispersi dalam air membentuk koloidal, tidak larut dalam etanol, dan dalam pelarut organik lain. Fungsinya sebagai bahan pengikat. Selanjutnya adalah magnesium stearat. Pemberiannya serbuk hablur, putih dan voluminus, bau khas lemah, mudah melekat di kulit, bebas dari butiran. Kelarutannya tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam eter. Fungsinya sebagai lubrikan. Lalu ada talc. Pemberiannya serbuk hablur sangat halus, putih atau putih kelabu, berkilat, mudah melekat pada kulit dan bebas dari butiran. Kelarutannya tidak larut hampir di semua pelarut. Fungsinya sebagai bahan bridging. Yang terakhir ada laktosa dengan pemberian serbuk putih mengalir bebas, larutannya mudah larut dalam air secara perlahan-lahan, praktis tidak larut dalam etanol, sebagai bahan pengisi. Disolusi. Media disolusi yang digunakan adalah 900 ml air dengan alat tipe 2 dan kecepatan putaran 75 rpm. Waktu yang digunakan adalah 30 menit dan 3 jam. Prosedurnya adalah lakukan penetapan jumlah Diltiazem hidroklorida yang terlarut dengan mukus serapan alikot. Jika perlu, encerkan dengan media disolusi dan serapan larutan baku Diltiazem hidroklorida PPFI dalam media yang sama pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 237 nanometer. Toleransinya yaitu gunakan kriteria keberterimaan untuk waktu disolusi 30 menit, yaitu pada S1 tidak 1 unit pun yang lebih besar dari Q, pada S2 harga rata-rata adalah sama atau lebih kecil dari Q, dan tidak 1 unit pun lebih besar dari Q plus 10%. Pada S3, harga rata-rata adalah sama atau lebih kecil dari Q, dan tidak lebih dari 2 unit yang lebih besar dari Q plus 10%, dan tidak 1 unit pun yang lebih besar dari Q plus 25%. Dalam waktu 30 menit, harus larut tidak lebih dari 60% Q, dan dalam waktu 3 jam, harus larut tidak kurang dari 75% Q. Dari jumlah yang tertera pada etiket. Bentuk tablet. Diltiazem HCl salah satunya dibuat dalam bentuk tablet karena memiliki waktu paru yang pendek, yaitu sekitar 3-4 jam, sehingga diperlukan frekuensi pemberian yang cukup sering. Sediaan tablet memiliki kelebihan mudah dikemas dan dibawa serta tidak memakan ruang. Tablet yang dibuat adalah jenis tablet tanpa penyalut dengan bentuk bulat dan tipis. Ukuran tablet harus terkontrol agar dapat diterima oleh konsumen dan memudahkan dalam pengemasan. Tablet Diltiazem HCl dibuat dengan diameter 8 mm, tebal 3,5 mm dan berat 0,19 gram. Uji keseragaman ukuran. Dilakukan pada 10 tablet dan diukur tiap tablet diameter dan tebal tablet menggunakan jangka sorong. Tablet dikatakan memiliki keseragaman ukuran yang baik apabila memiliki diameter tidak lebih dari 3 kali atau tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Bentuk tablet. Diltiazem HCl salah satunya dibuat dalam bentuk tablet karena memiliki waktu paru yang pendek, yaitu sekitar 3-4 jam, sehingga diperlukan frekuensi pemberian yang cukup sering. Sediaan tablet memiliki kelebihan mudah dikemas dan dibawa serta tidak memakan ruang. Tablet yang dibuat adalah jenis tablet tanpa penyalut dengan bentuk bulat dan tipis. Ukuran tablet harus terkontrol agar dapat diterima oleh konsumen dan memudahkan dalam pengemasan.
Tablet diltiazem HCl dibuat dengan diameter 8 mm, tebal 3,5 mm, dan berat 0,19 gram. Uji keseragaman ukuran dilakukan pada 10 tablet dan diukur tiap tablet diameter dan tebal tablet menggunakan jangka sorong. Tablet dikatakan memiliki keseragaman ukuran yang baik apabila memiliki diameter tidak lebih dari 3 kali atau tidak kurang dari 4/3 tebal tablet. Selanjutnya yaitu warna tablet diltiazem. Umumnya tablet diltiazem berwarna putih. Hal ini dikarenakan diltiazem hidroklorida sendiri cenderung berwarna putih dan bahan tambahan sebagai penyusun tablet diltiazem ini juga berwarna putih. Kemudian beberapa industri farmasi melakukan penambahan bahan pewarna. Hal ini ditujukan untuk melihat homogenitas pada saat pencampuran, karena homogenitas ini sangat berpengaruh terhadap hasil sediaan. Bahan pewarna yang digunakan tidak boleh berinteraksi secara negatif atau inkompatibilitas terhadap bahan penyusun dalam tablet. Kekerasan tablet diltiazem. Tablet yang dihasilkan dipilih secara acak dari formulasi, kemudian diuji dengan hardness tester untuk melihat tingkat kekerasannya. Tablet diletakkan di antara celah pada alat, kemudian alat diputar hingga tablet pecah. Pembacaan skala menunjukkan tingkat kekerasan dari tablet tersebut. Untuk rentang tablet yang baik yaitu di antara 4-8 kg per cm kuadrat. Apabila kekerasan yang didapat melebihi dari rentang tersebut, maka tablet yang dihasilkan menjadi lebih keras dan waktu hancurnya lebih lama. Sedangkan untuk tablet dengan kekerasan di bawah rentang tersebut, maka hasilnya akan mudah rapuh. Uji kerapuhan tablet diltiazem. Tablet diltiazem yang digunakan diambil 20 tablet, kemudian ditimbang bobotnya dan dicatat. Tablet tersebut ditempatkan pada preabilator, kemudian diuji dengan revolusinya 100 pada 25 rpm. Setelah diuji, tablet dibebas debukan menggunakan kain yang lembut dan kemudian ditimbang ulang untuk mendapatkan bobot akhir. Untuk persen friabilitasnya dapat dicari dengan rumus bobot awal dikurangi bobot akhir diper bobot awal dikali 100%. Untuk tablet yang baik tidak boleh kehilangan lebih dari 1% dari bobot awal. Selanjutnya yaitu pengujian waktu hancur tablet diltiazem. Pengujian tablet ini dilakukan dengan menggunakan USB disintegration test apparatus dengan suhu air 37 derajat Celcius. Ini menurut Jabdaf dan kawan-kawan pada jurnalnya. Berdasarkan Farmakope Indonesia 3, waktu hancur tablet harus berada di bawah 15 menit untuk suatu tablet tanpa selaput entarit. Tetapi perlu diketahui bahwa pengujian waktu hancur ini tidak menunjukkan bahwa zat aktif yang ada pada sediaan itu terlalu sempurna dalam medium yang digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjabarkan tentang komposisi kadar-kadar dari formulasi tablet diltiazem HCl yang kami buat. Jadi di formulasi ini kami menggunakan diltiazem hidroklorida sebagai bahan aktif, yaitu sebanyak 30 mg, NaCmC sebagai bahan pengikat 5% bobot per volume, Mg stearat 0,3%, talc 0,7%. Mg stearat dan talc itu persennya bobot per bobot, laktosa, QS, dan bobot tablet yang kami buat itu kami perkirakan punya bobot 100 mg. Nah, bobot total formula yang akan dibuat itu kira-kira 20.000 mg atau 20 gram, sehingga dapat dibuat kira-kira 200 tablet. Jumlah bahan yang diperlukan dalam satu tablet itu mengandung diltiazem hidroklorida 30 mg, NaCmC yang berupa larutan dengan konsentrasi 5% dalam aquades, sehingga dalam pembuatan larutan ini dibutuhkan NaCmC sebanyak 5 gram yang dilarutkan dalam aquades
100 ml. Kemudian Mg stearat 0,3 mg, talak 0,7 mg. Mg stearat dan talak ini dihitung berdasarkan persen dari bobot total tablet. Kemudian laktosa, karena bobot total tablet satu tablet yang kami gunakan adalah 100 mg, jadi perkiraan dikurangi dengan semua bahan yang telah diketahui, laktosa yang kita butuhkan kira-kira 69 mg. Kemudian dalam satu formulasi yang kita buat kira-kira 20 gram itu yang bisa membuat kurang lebih 200 tablet, itu dibutuhkan diltiazem hidroklorida 6 gram, NaCmC dibuat dengan cara yang sama, larutannya berkonsentrasi 5% dalam aquades. Jadi bisa juga larutan NaCmC 5 gram dilarutkan dalam 100 ml aquades. Mg stearat 0,06 gram, talak 0,14 gram, itu juga menyesuaikan persen dari bobot total formula yang kami buat. Nah, karena bobot total formula yang kami buat itu 20 gram, jadi perkiraan laktosa yang kami butuhkan kurang lebih 13,8 gram. Metode pembuatan yang kami pilih adalah metode granulasi basah. Granulasi basah disebut granulasi basah karena menggunakan larutan bahan pengikat supaya terbentuk massa granul lembab. Jadi massa granul itu bentuknya basah, dan karena basah itu dilakukan pengeringan supaya didapat granul kering sesuai yang kita butuhkan. Karena kita juga membuat tablet, itu tabletnya tablet kering, jadi kita membutuhkan granul yang kering. Itu makanya dilakukan pengeringan, dan lamanya pengeringan itu menyesuaikan granul yang kami buat ini. Granul setelah dikeringkan dapat diberi bahan bleaching atau bahan tambahan yang lain. Dari metode yang kami lakukan itu perkiraan adalah yang pertama, semua bahan yang diperlukan ditimbang. Kemudian NaCmC sebanyak 5 gram dilarutkan dalam aquades 100 ml, yaitu diltiazem hidroklorida dan laktosa dicampur hingga homogen. Lalu setelah homogen ditambahkan larutan NaCmC sedikit demi sedikit sampai terbentuk massa lembab dan kompak. Kemudian massa lembab diayak dengan pengayak mesh 12 dan dikeringkan di oven pada suhu 40 derajat Celcius sampai diperoleh kadar lembab tertentu. Massa kering diayak melalui pengayak mesh 20. Dan magnesium stearat dan talk ditimbang sesuai dengan bobot granul, ya ditimbang sesuai yang telah kami hitung tadi, kemudian dicampur ke granul tersebut sampai homogen. Setelah didapat granul jadi, granul tersebut dicetak menjadi tablet menggunakan mesin tablet rotary dengan 8 lubang. Untuk metode pengemasan yang kami pilih untuk tablet ini adalah strip packaging dengan kemasan sekunder berupa kardus berbentuk balok. Metode pengemasannya adalah menggunakan mesin strip packaging, yaitu mengemas dengan 2 lapisan atas dan bawah, kemudian disil dan dikat. Dari mesin tersebut produk dijatuhkan sampai di antara dua lapisan kemasan tersebut, kemudian produk disegel di antara 2 lapisan tipis tersebut dan dipotong-potong sesuai dengan jumlah tablet yang diinginkan dalam satu strip itu. Nah, pemilihan dari material yang kami gunakan itu adalah maksudnya bahan yang digunakan sebagai kemasan yang kami pilih adalah aluminium dan selofan. Selofan adalah sejenis bahan dari serat selulosa yang berbentuk tipis transparan. Fungsinya dalam kemasan adalah supaya kemasan tersebut dapat diberi warna dan label pada kemasan. Jadi bisa dicantumkan nama dari obat tersebut dan juga desain warna supaya bisa lebih menarik. Untuk aluminiumnya sendiri berfungsi untuk menjaga obat dari pengaruh kelembapan. Semakin tebal aluminium yang digunakan akan semakin
tingkat proteksinya akan semakin baik. Antara selofan dan aluminium terdapat satu lapisan yang disebut polietilen yang berfungsi untuk melekatkan selofan dan aluminium. Lapisan setelah aluminium yang ada di dalam sendiri adalah polietilen lagi. Fungsi lapisan yang ini adalah untuk merekatkan dua lapisan strip ini supaya dapat saling melekat saat di stripping. Itu kan saat metode proses stripping obat itu kan kemasannya ada yang kemasan atas, lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, lapisan atas dan bawah itu direkatkan lagi oleh polietilen ini. Untuk karton obatnya sendiri kami merencanakan untuk menggunakan kertas ivory. Kertas ini dilapisi dengan lapisan plastik tipis sehingga kertas bisa menjadi mengkilap. Kertas ini dapat memberikan kesan bersih karena terlapisi oleh plastik tipis sehingga tidak mudah kotor. Itu pemilihan kertas ini juga supaya bisa lebih menarik lagi dari obatnya. Interaksi bahan. Penambahan magnesium stearat bertujuan untuk meningkatkan sifat alir campuran serbuk dan mengurangi gesekan antar partikel, sehingga campuran lebih mudah mengalir ke dalam ruang cetak. Kombinasi magnesium stearat dan talkum sebagai lubrikan dapat mempengaruhi profil disolusi tablet. Laktosa merupakan eksipien yang digunakan dalam tablet yang mengandung zat aktif berkonsentrasi kecil, karena mudah melakukan pencampuran yang homogen. Laktosa merupakan suatu gula reduksi yang dapat bereaksi dengan senyawa amin untuk menghasilkan reaksi khas kecoklatan maillard. NaCMC digunakan untuk meningkatkan viskositas. NaCMC juga memiliki kelembapan 80% dan memiliki viskositas 5-13.000 mps, sehingga kombinasi pengikat ini juga mempengaruhi waktu hancur tablet.